Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadia Uluputi, fraksi PKS Dapil Maluku, nomor anggota 458. Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Sekjen dan Bapak Ibu Dirjen yang hadir pada kesempatan rapat hari ini yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang ironi, Pak. Kenapa? Negara kita ini didominasi oleh laut yang terkenal sebagai bangsa bahari, tapi dia hanya menjadi sebuah cerita indah yang turun-temurun, Pak. Bahkan ada cerita nenek moyangku seorang pelaut lah, apalah gitu. Tapi sampai sekarang juga itu kita punya kekayaan laut yang sebenarnya mampu didayagunakan sebagai modal pembangunan untuk mencapai kemajuan ekonomi gitu di negara kita. Kenapa saya katakan ironi? Karena orientasi pembangunan selama ini yang kita pakai itu dia berfokus pada pembangunan darat, Pak, pada pembangunan darat, dan hal ini mengakibatkan politik anggaran kita, kemudian payung hukum kita sebagaimana tadi disampaikan, itu masih belum terlalu berpihak. Di catatan kami fraksi PKS, Pak Ketua, gambaran pendapatan domestik bruto kita yang berasal dari sektor laut itu baru sekitar 3,7%. Dan padahal negara kita adalah sebagai negara produsen total produksi ikan 23 juta ton per tahun, rinciannya 6,5 juta ton disumbangkan dari sektor perikanan tangkap dan 17 juta disumbangkan dari sektor perikanan budidaya. Tetapi kita juga punya beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita dalami, beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Kita kemarin telah melakukan rapat dan pendalaman di komisi bersama dengan bapak-bapak badan asosiasi. Saya juga begitu kaget dan heran, dan juga hari ini dalam data-data yang disampaikan tadi oleh Pak Sekjen benar-benar mengagumkan, mengherankan, dan membuat saya sebenarnya hampir menangis juga sih. Yang pertama ini soal tata kelola kelembagaan, Pak, soal pengendalian mutu di dalam undang-undang undang-undang karantina hewan dan ikan dan tumbuhan, seperti yang disebutkan dalam amanah pembentukan badan karantina dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang 31 Tahun 2004 sebelumnya tentang perikanan, menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meminta dan memfasilitasi usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan. Nah, berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan ini tentu saja memberikan konsekuensi. Yang pertama adalah nanti ada pemisahan, Pak, antara pengendalian mutu hasil perikanan dan karantina yang dulunya di bawah Badan Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan juga karantina ikan yang menjadi Badan Karantina Nasional, sedangkan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tetap berada di KKP. Nah, kami ingin menanyakan ini bagaimana gambaran utuh terkait dengan hal ini di KKP, Pak. Terkait dengan uji mutu hasil penangkapan ikan ini dulu, Pak. Saya sebenarnya ingin membuat catatan di sini, mudah-mudahan masuk dalam kesimpulan rapat, Pak Ketua. Di Maluku uji mutu ikan
diambil dari Maluku dipindahkan ke Sorong. Saya ingat betul waktu menjadi anggota DPR Provinsi waktu itu, anggaran kita terkoreksi di APBD itu sekitar 12 miliar karena harus uji mutu perikanannya dipindahkan ke Sorong. Beberapa provinsi juga demikian. Saya tidak tahu kenapa demikian, tapi permintaan dari daerah mohon dikembalikan, Pak. Pemerintah pusat telah menetapkan beberapa kewenangan soal zonasi daerah tangkap. 12 mil ke laut menjadi kewenangan pusat, di bawahnya itu 12 mil ke darat jadi kewenangan provinsi. Berapa banyak kapal-kapal yang datang ke daerah-daerah fishing ground ini, kita punya catatan, Pak. Ribuan, 1.650 kapal misalnya di Kepulauan Aru, kapal-kapal cantrang datang dengan jaring pukat harimau, nangkap ikan, tidak tersisa ikan-ikan di darat, Pak, yang akan ditangkap oleh nelayan. Itu baru dari catatan soal kapal-kapal yang datang, kita tidak tahu ya. Ini catatan juga ya, soal kenapa sampai ekspor kita tidak, ekspor kita sedikit, impor kita besar. Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat. Di sini ya, Bapak-bapak menyampaikan data ini mungkin hasil operasi kapal pengawas yang ditangkap. Pak, berapa sih jumlah kapal ikan kita di Indonesia? Berapa sih jumlahnya? Yang berbendera Indonesia, ownernya Indonesia, kemudian tenaga kerjanya Indonesia, uji mutunya dilakukan di Indonesia, bongkar muatnya di Indonesia, pengolahannya di Indonesia, Pak. Jangan kita balik, Pak. Kapalnya berbendera Indonesia, ownernya asing, kemudian tenaga kerjanya asing, uji mutunya dilakukan di luar atau bahkan di Indonesia mungkin, tetapi kapal-kapal ini hanya cuma ganti bendera, karena ownernya itu asing, dia tangkap di Indonesia, tetapi kita melegitimasi dia dengan izin impor yang kita atur di sini, seperti akal-akalan beli kucing dalam karung lah begitu. Ini catatan kami. Yang ketiga, Pak Ketua, ini data yang Bapak sajikan ya, soal ekspor impor ini neraca produk perikanan. Kenapa sih, Pak, presentasinya untuk ekspor impor kok beda sekali ya? Tuna cakalang misalnya 47,6%. Kenapa harus impor sih, Pak? Apa sih kurangnya dari laut Indonesia ini? Kemudian negara-negara pengimpor, kita kok mengimpor dari negara-negara Nederland, Pak, mengimpor dari dan kemudian ekspor ke negara-negara yang hanya ada di negara-negara ASEAN. Nah, ini tata kelola bagaimana sih kadang persoalan logistik, biaya untuk ke dalam negeri lebih mahal daripada ke luar negeri. Ini juga catatan kami, nanti juga akan ditambah oleh Kapoksi saya. Oh, terakhir Pak Ketua, soal rumput laut. Soal rumput laut, catatan kami di persoalan soal jaminan kejelasan pasar, Pak Sekjen. Ini masyarakat sering menanyakan bagaimana sih soal ketersediaan pasar.
Kemudian yang kedua soal bibit unggul dan juga pendampingan. Nah, selama ini memang banyak bantuan dan ada juga bantuan dari KKP, tetapi bantuannya masih sistemnya charity, Pak. Habis bantuan selesai, habislah tanggung jawab masyarakat setempat gitu. Nah, padahal di dinas kabupaten ataupun dinas provinsi juga ada bantuan-bantuan seperti itu gitu. Jadi masyarakat tidak mandiri sehingga keberlanjutan sustainable, kelanjutan dari upaya-upaya atau UMKM yang akan kita bentuk nantinya itu juga akan tidak terlalu diharapkan sebagaimana yang diharapkan oleh kita bersama. Demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.